Joger jelek itu kan sebetulnya menunjukkan saya tuh hanya punya niat baik lalu jujur. Jadi saya tidak khawatir mengatakan diri saya jelek. Karena apa? Karena memang jelek. Kan lebih baik saya ngaku jelek daripada ketahuan jelek, apalagi tertangkap basah jelek. Joger itu adalah sebuah keluarga yang namanya itu ya terdiri dari Joseph dan Gerhard. Karena saya merasa berutang budi dengan teman sekolah saya dulu di Jerman, sekolah perhotelan. Nah, di sanalah Mr. Gerhard Seger itu dengan istrinya itu, di sanalah dia mulai baik dengan saya sebagai orang asing di sana. Lalu dialah yang kemudian memperkenalkan dengan bosnya yang dulu, ketika saya dulu sudah ditawar oleh 5 hotel. Sebelum saya lulus sudah ditawar oleh 5 hotel untuk bekerja. Tapi dia bilang apa? Mr. Gerhard bilang, kamu jangan kerja sama mereka. Karena apa? Itu semua itu gaji untuk praktikan, untuk orang-orang yang trainee itu. Kamu nanti saya kenalkan dengan bos saya, apalagi dengan kapasitas kamu. Ya saya waktu di sana cukup bagus, prestasi saya bagus, kemudian saya juga rajin, kemudian saya ramah. Jadi ya Mr. Gerhard inilah yang memperkenalkan saya dengan Mr. Brown. Ya, akhirnya saya kerja di sana dan saya mendapat penghasilan yang lebih bagus jauh, mungkin hampir 3 kali lipat dari yang saya bisa dapat kalau saya mencari pekerjaan sendiri tanpa ada referensi dari Mr. Gerhard. Dan ketika kami menikah, Mr. Gerhard dan Frau Monica itu, beliau itu menyumbangkan uang sebanyak $20.000 Amerika. Dan bagi saya itu banyak sekali. Dan saya pun tanya, kenapa ini? Lalu dia bilang, kalau kamu tidak suka silahkan buang ke laut, tapi kalau tidak mau buang ke laut, bawa aja ke kasino. Kedua-duanya tidak saya lakukan, karena kalau saya ke kasino saya selalu menang. Saya khawatir nanti kalau saya menang, kasinonya kalah, nanti banyak orang kehilangan pekerjaan, gitu loh. Tapi kalau saya buang ke laut, saya kan cuma gila-gilaan, jadi belum gila beneran. Masa buang duit ke laut? Ngapain? Kan gitu ya. Nah, jadi ketika saya mendirikan perusahaan yang tanpa nama tadinya, ketika saya merencanakan bikin nama, maka saya gabungkan nama saya Joseph, kemudian dengan Mr. Gerhard Seger, jadilah Joger. Ya, bukan jogger, tapi Joger. Gitu. Joger ini adalah pabrik kata-kata ketiga di dunia. Kenapa kami yang ketiga? Nah, lalu ada yang tanya, yang mana yang pertama, yang mana kedua? Justru karena tidak ada yang pertama dan tidak ada yang kedua lah, makanya kami yang ketiga. Itulah dia. Jadi kalau misalnya saya mendesain, saya hanya berbekal niat yang baik, lebih baik, terbaik, tapi tidak pernah terlalu baik dan apalagi terlalu tidak baik. Nah, tentang apakah itu kemudian bermakna untuk banyak orang atau sedikit orang, nah saya kelihatannya tidak punya wewenang untuk itu. Karena kita hanya bisa mewajibkan diri kita melakukan segala hal secara sebaik-baiknya, tapi kita tidak punya hak, apalagi kewajiban untuk memaksa atau mengarahkan orang supaya mereka itu merasakan manfaatnya. Tapi mudah-mudahan atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, makin banyak orang bisa tersesatkan ke jalan yang benar dengan adanya kata-kata yang sedikit berbeda dengan kata-kata yang umum dipakai oleh masyarakat umum. Merdeka. Jelek itu kan bukan dosa. Jadi jelek itu juga tidak merupakan suatu kesalahan. Lagi pula jelek untuk saya kan belum tentu jelek untuk orang lain. Tapi kalau sudah saya katakan jelek lalu orang masih suka, yaitu tanggung jawabnya sendiri, gitu loh. Jadi sebetulnya saya di sini ingin dalam mengatakan Joger jelek Bali bagus, saya ingin melakukan disclaimer supaya orang-orang jangan menuntut saya kalau ternyata nanti sampai di rumah barang-barangnya ternyata menurut dia jelek, gitu loh. Karena kami memang jelek. Bahkan begini, kalau Anda berpikir bahwa Joger itu jelek, berarti Anda benar. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Joger itu baik, berarti kemungkinan besar cara berpikir Anda yang baik. Itu saja. Saya sebetulnya disebut apapun saya senang, ya enggak? Karena memang hidup saya senang. Tapi terserah Anda mau menyebut saya apa, tapi yang jelas saya itu
Kalau dibilang pengusaha, saya pengusaha yang buruk. Kalau saya ngaku diri saya seniman yang buruk. Jadi saya tidak mau memberi nama apapun terhadap diri saya, tapi mudah-mudahan makin lama orang makin jelas, sehingga mereka masing-masing punya pandangan yang pasti tentang saya. Tapi sementara ini kelihatannya ya saya itu kalau dibilang pengusaha, saya cenderung lebih menghargai kepuasan batin saya daripada jumlah uang yang saya peroleh. Makanya saya adalah pencetus dari konsep bisnis yang happiness oriented. Untuk apa? Untuk mengimbangi konsep bisnis yang profit oriented. Sebab profit oriented itu kan mengutamakan uang, keuntungan. Nah, sedangkan keuntungan itu hanya bisa membuat orang menjadi kaya secara materi, ya. Apa gunanya? Apa gunanya kaya kalau tidak bahagia? Walaupun harus kita akui juga, mungkin lebih tidak berguna lagi kalau ternyata sudah miskin pun ternyata tidak bahagia juga. Oke, merdeka. Jadi kalau saya ditanya, apakah saya benar-benar tidak ingin kaya? Ya memang saya tidak ingin kaya. Lalu apakah saya ingin miskin? Nah itu pertanyaannya kan aneh. Kaya aja saya tidak mau, apalagi miskin. Ya nah. Lalu Pak Joger mau apa? Saya mau hanya bahagia. Itulah keinginan saya. Dan bahagia itu adalah bersyukur. Dan bersyukur itu adalah diawali dan dijalankan dengan niat yang baik, lebih baik, terbaik. Tapi jangan pernah terlalu baik, apalagi terlalu tidak baik. Nah, marilah kita jalankan semua kegiatan kehidupan atau vita aktiva ini secara sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seramah mungkin, kemudian serajin mungkin, kemudian sebertanggung jawab mungkin, seberimajinasi mungkin, kemudian seberinisiatif mungkin, seberani mungkin, sebermanfaat mungkin kepada banyak orang maupun lingkungan hidup, kemudian secara tahu diri. Itulah disebut bahagia. Untuk keluarga saya, kami bahagia. Tapi kadang-kadang saya merasa kurang bahagia atau merasa harus melawan kalau ada ketidakadilan atau ketidakbaikan dalam pergaulan kehidupan kita. Jadi kebetulan saya sudah bikin buku, tapi buku saya ini kelihatannya banyak yang protes. Tapi anehnya 30.000 eksemplar, jadi sudah 5 kali 3 bestseller, ya. Karena bestseller itu 5.000 sudah termasuk bestseller. Dan saya punya sudah 30.000. Itu hanya dipasarkan di Joger saja. Itu Joger Kute dulu. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah 30.000 masih banyak yang cari. Coba justru kebiasaan saya adalah ketika masih banyak dicari orang, saya hentikan. Dan karena kedepannya saya sedang mempersiapkan sebuah buku baru, mungkin dengan anak saya, yaitu judulnya adalah Buku Lebih Bodoh, Sekolah Lebih Dasar untuk Nasib yang Lebih Baik. Dibilang buku kecil sekali itu, sederhana sekali. Cuma syukurlah mungkin nasib bagus, dan seluruh hasilnya dulu saya dapat 750 juta. Itu semua saya pakai untuk irigasi, membangun irigasi, perbaikan jalan, kemudian juga perbaikan sekolah-sekolah. Jadi bikin rumah-rumah. Kemudian di rumah sakit di Tabanan itu kami bikin yang namanya Garing Dahlia. Jadi di sana dulu orang bisa berobat gratis. Ya, tapi belakangan karena memang gratis, karena BPJS sudah atau Jam Sosek sudah menjamin, jadi itu menjadi kelas 2. Jadi tempat itu, gedung itu jadi untuk pasien-pasien kelas 2 di Tabanan tadi. Orang hidupnya wajar itu adalah orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka itu sebetulnya orang yang beriman. Itu menurut saya, ya. Karena orang beriman itu adalah orang yang baik, niatnya baik, sikapnya baik, lalu jujur, ramah, rajin, bertanggung jawab, berimajinasi, berinisiatif, kemudian berani, bersyukur, dan sehingga bisa dan boleh bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, untuk juga bermanfaat untuk
lingkungan hidup. Secara wajar lagi, tapi secara tahu diri. Jadi tahu diri itu penting. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, tapi juga jangan terlalu di bawah kapasitas. Kalau kesuksesan itu kaya, berarti saya sukses. Tapi kalau kesuksesan itu bahagia, saya juga sukses, gitu loh. Jadi menurut saya rasa kalau karena apa saya bisa kaya, kemungkinan karena pemasukan atau penghasilan saya hampir selalu lebih besar dari pengeluaran kami, gitu. Dan kalau sampai saya bahagia, karena saya hampir selalu mensyukuri apapun yang terjadi maupun tidak terjadi, apapun yang saya dapat maupun tidak saya dapat. Karena kita seharusnya bukan hanya mensyukuri yang kita dapat, tapi kita juga harus mensyukuri, atau sebaiknya lah, bukan harus, tapi dasolan seharusnya lah kita mensyukuri kalau kita tidak dapat. Contohnya kita tidak dapat penyakit yang terlalu berat, kan bersyukur. Kita tidak ditabrak oleh pesawat terbang, itu banyak sekali kita bersyukur. Coba kalau pesawat terbang yang nabrak kita kan banyak sekali. Nah, tapi kalau kita mensyukuri hal-hal yang terjadi saja kan sedikit. Jadi sebetulnya orang yang merdeka, yang sebetulnya ingin benar-benar bahagia, seharusnya lah dia mensyukuri hal-hal yang tidak dia alami atau dia tidak dapat. Gitu loh. Kalau yang didapatkan, ya ini sudah didapat, ya sudah. Cuma yang tidak didapat itu juga sepantasnya kita syukur. Berbuat baik itu bagi saya bukanlah kewajiban, tapi hak dan kebutuhan saya. Bahkan ketika dilarang pun saya tetap akan melakukan kebaikan. Kebajikan juga. Ya nak. Dan maaf, jadi saya itu bukan mulus-mulus saja. Banyak orang yang ingin membuat saya goyah terhadap rasa syukur saya yang luar biasa ini. Tapi tidak apa-apa, karena mereka kan banyak tidak bahagia. Dan orang tidak bahagia biasanya kan sangat suka kalau lihat orang bahagia, dan sangat suka kalau orang melihat orang yang susah. Nah, sangat benci kalau melihat orang bahagia, gitu loh. Dan kalau saya, ya saya upayakan saya bahagia dulu. Kemudian nanti dengan sendirinya akan terpancar seluruhnya kebahagiaan. Secara wajar, tidak kurang. Tapi ketika saya menjadi donatur, memberikan bantuan atau mengadakan gerakan sosial, kerja bakti itu sebenarnya bayar utang. Kenapa? Aduh, kalau saya pikir tuh Tuhan itu udah habis-habisnya baiknya sama saya dan keluarga saya. Ya dah, bayangkan. Ya seperti yang saya bilang, saya jelek, kemudian ya sudah tua kayak gini, kemudian juga tidak pinter, nah. Tapi ternyata, rezekinya kok luar biasa, dan sekarang tak kurang dari 3 ribuan, tak kurang dari 3 ribuan orang-orang yang bergabung menjadi keluarga.